Matanya juga mengeluarkan aura biru. Chuyun langsung mengeluarkan teknik tebasan pembelah langit untuk menyerang mereka bertiga. Tebasan tersebut berhasil mengalahkan salah satu dari mereka bertiga, sedangkan dua yang lainnya ingin melarikan diri, namun ditegaskan oleh Chuyun bahwa itu sudah terlambat. Terlihat para praktisi martial emperor yang menyerang Chuyun. Mereka pun berusaha untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Sementara itu, Chuyun mengejar para praktisi tersebut. Di sisi lain, Guman juga menyerang salah satu praktisi martial emperor. Ia pun berhasil menyerangnya di hutan dan menegaskan bahwa penjahat tersebut tidak bisa lari. Kembali kepada Chuyun yang mengajar praktisi martial emperor, ia pun menyerang memakai pedangnya, namun dihalau oleh praktisi itu. Lantas Chuyun mengeluarkan mata biru dari matanya, hingga akhirnya menebas pria itu dengan sangat cepat, yang tepat ada di belakang praktisi tersebut. Terlihat praktisi martial emperor sangat kesakitan, sampai ia memegang lehernya. Dikatakan oleh Chuyun bahwa praktisi itu tidak tahan hanya dengan satu serangan. Hingga akhirnya praktisi itu pun jatuh tersungkur. Sementara itu kembali kepada Guman. Ketika itu Guman diremehkan oleh praktisi martial emperor. Guman yang hanya di tingkat nirvana juga berani menghalanginya. Praktisi itu pun mengeluarkan ledakan kekuatannya untuk menyerang Guman. Ia pun langsung menyerang dengan kampaknya, namun berhasil ditangkis oleh Guman. Hal itu membuat praktisi martial emperor sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Lantas Guman langsung meloncat kembali untuk melakukan serangan. Akan tetapi ia diingatkan oleh Chuyun bahwa yang satu ini masih hidup dan jangan menghabisinya. Lebih baik bawa praktisi itu ke kota untuk diserahkan kepada Supreme Emperor S. Guman pun mengerti apa yang diperintahkan oleh Chuyun. Terlihat satu orang martial emperor yang masih hidup terkejut bahwa rekannya sudah dihabisi oleh Chuyun. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan ada seseorang kembali yang menyerang dengan memakai jarum hijau. Chuyun dan Guman berhasil menghindari jarum tersebut. Akan tetapi praktisi martial emperor yang masih hidup, ia pun terkena jarum itu. Hingga akhirnya ia pun terkapar lalu menghilang. Begitupun dengan rekannya yang satu lagi yang tubuhnya pudar setelah terkena jarum. Chuyun yang melihat hal tersebut mengetahui bahwa orang itu menghancurkan mayat dan menghapus jejaknya. Chuyun langsung bergerak untuk menangkap praktisi yang menyerang memakai jarum sebelumnya dan akan membawanya kepada Supreme Emperor S. Chuyun mengajar praktisi tersebut yang mencoba melarikan diri. Chuyun memakai serangan pedangnya untuk menangkap orang itu. Hingga akhirnya praktisi itu pun terkena serangan tebasan pedang Chuyun. Meski begitu, orang tersebut masih bisa berlari dan mencoba lepas dari kejaran Chuyun. Dan ternyata orang ini adalah bawahan dari Shimen yang sebelumnya diperintahkan untuk menghapus jejak. Terlihat orang itu mengeluarkan semacam jimat untuk menghalau serangan pedang Chuyun. Ketika serangan pedang Chuyun dan jimat tersebut berbenturan, asap pun berkumpul di sana. Dan secara tiba-tiba saja sebuah jarum menyerang kepada salah satu mayat yang membuat tangan mayat itu langsung memudar. Chuyun pun langsung saja akan mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Gumpalan kekuatan pun mengumpul di ujung telapak tangan Chuyun untuk menyingkirkan asap dan mendeteksi bahwa orang itu benar-benar tidak meninggalkan jejak. Kemudian muncullah Guman di sana. Ia pun menanyakan kepada bos Chuyun sekarang harus bagaimana.
Dikatakan oleh Chuyun hanya beberapa serangga yang dikirim oleh 5 jenius, yaitu 5 cicit Supreme Emperor. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang paling mendesak sekarang adalah membantu Guman meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Guman pun mengerti tentang hal itu. Lantas Chuyun langsung mengeluarkan piton besan dari ruang portal, disertai dengan banyaknya petir di sana. Terlihat piton besan pun meraung sekecang-kencangnya di tempat tersebut. Dikatakan oleh Chuyun, ia akan membawa Guman ke suatu tempat. Kemudian mereka berdua pun menaiki piton besan. Lalu muncullah ruang portal yang akan membawa mereka berdua ke tempat yang sudah Chuyun persiapkan. Hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam portal tersebut bersama piton besan. Sementara itu di tempat kediaman Shimen, ia pun nampaknya sedang menunggu kabar tentang kabar bawahannya yang menguji kemampuan dari Chuyun. Ia pun cukup lama menunggu di sana, sembari mengetukkan jarinya di meja. Hingga akhirnya ada seseorang yang mengetuk pintunya. Shimen pun langsung menyuruhnya masuk. Ketika bawahannya masuk, Shimen nampak terkejut. Karena bawahannya cukup terluka, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Bawahannya pun melapor bahwa Chuyun itu sangat kuat. Semua martial emperor yang mereka kirim dengan mudah dihabisi oleh Chuyun. Tapi Shimen tenang saja, sekarang tidak ada jejak yang tersisa, termasuk lengan bawahan yang lain yang terputus. Semuanya hilang dalam asap. Dikatakan oleh Shimen, Chuyun hanya Rana Yin-yang. Bagaimana bisa menghabisi semua martial emperor dengan begitu mudah? Akhirnya ia pun menyuruh bawahannya itu untuk pergi dan obati lukanya terlebih dahulu. Untuk sisanya ia yang akan mengurusnya. Bawahannya pun mengerti dan pamit dari sana. Shimen juga memberitahu adapun alasan mengapa bawahannya terluka. Namun bawahannya langsung memotong omongan dan bilang bahwa beritahu saja karena ia melanggar peraturan klan. Jadi Shimen memotong tangannya sebagai hukuman. Terlihat Shimen masih dengan santai meminum arak di mejanya. Namun setelah meminum arak, ia pun menghentakkan gelas araknya ke meja dan nampaknya ia marah. Kembali kepada Chuyun dan Guman yang sudah ada di suatu tempat. Guman pun menanyakan mengapa bos Chuyun membawanya ke sini. Guman. Dikatakan oleh Chuyun apakah ia bisa mempercayai Guman. Guman bilang tentu saja. Guman mengetahui bahwa Chuyun sangat ketat dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Guman bersedia bersumpah iblis hati jika Guman mengkhianati Chuyun. Ia akan dilahap oleh iblis hati. Chuyun mengatakan bahkan Supreme Emperor pun juga tidak bisa menolak. Guman berani mengucap sumpah beracun seperti itu. Mulai sekarang Guman adalah adik dari Chuyun. Lantas Chuyun menyuruh Guman untuk duduk. Kemudian Chuyun mengumpulkan kekuatan di ujung jarinya sambil memejamkan matanya. Lalu menusukkan kekuatan tersebut kepada dahi Guman. Terlihat Guman melihat seperti teknik bela diri. Ia pun berada di suatu tempat yang seperti banyak bintang di sana. Dan secara tiba-tiba saja muncullah sosok avatar besar seperti Power Ranger, yaitu di hadapan Guman. Avatar roh itu pun sangat besar disertai dengan banyaknya petir yang menyambar di sekitarnya. Guman nampaknya terkejut dan mengatakan, "Kau adalah roh raksasa pertempuran." Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, part ke-113-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan di-update setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya.
loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.